Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar sobat sehat semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini 5 Agustus 2020. Selamat datang dan selamat bergabung di RSCM Kencana Live in Instagram. Hari ini dengan saya lagi Uca Merendar yang akan menjadi host untuk memandu acara siang hari ini. Dalam 40 menit ke depan kita akan membahas topik yang berkaitan dengan Pekan ASI Sedunia yang akan berlangsung dari tanggal 1 sampai 7 Agustus 2020. Nah, tema kita hari ini tentunya sangat menarik, yaitu adalah tips menjaga produksi ASI saat kembali bekerja. Nah, tentunya kita hari ini juga akan kedatangan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Clara Yuliarti, spesialis anak konsultan. Beliau adalah tim dokter konsultan nutrisi dan penyakit metabolik dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSCM. Nah, bagi terutama ibu-ibu yang awalnya work from home, lalu akhir-akhir ini sudah harus kembali bekerja di kantor, jika ingin berpartisipasi dan mengirimkan pertanyaan, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Silahkan. Nah, sebelum kita tersambung dengan narasumber kita, saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai RSCM Kencana. Jika sobat sehat semua ingin berobat ke RSCM Kencana, jangan khawatir, RSCM Kencana saat ini merupakan zona hijau dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Jika sobat sehat masih ingin tetap di rumah saja, RSCM Kencana juga memiliki layanan telekonsultasi sehingga sobat sehat bisa berkonsultasi dengan Dokter Clara, Dokter Titis atau Dokter Yoga atau tim dokter kesayangan Anda semua dari rumah dengan melakukan video call, dan juga nanti obat-obatannya dapat dikirimkan ke rumah Anda. Nah, pasti itu sangat aman, praktis dan nyaman untuk sobat sehat semuanya. Dan juga dari RSCM Kencana juga memiliki layanan untuk COVID-19, yaitu swab melalui drive-thru, dan untuk appointment-nya dan juga untuk informasinya dapat langsung saja menghubungi WA Center RSCM Kencana di nomor 082 112 577 929. Nah, saya ulang ya, di nomor 082 112 577 929. Atau bisa juga mengakses profil Instagram RSCM Kencana di @rscm.kencana. Saya ucapkan selamat bergabung kembali, selamat datang di RSCM Kencana Live. Ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu menjaga produksi ASI saat kembali bekerja. Nah, kita sudah tersambung dengan Dokter Clara. Selamat siang Dokter Clara, apa kabar Dok? Halo, siang Dokter Uca, baik. Terima kasih dokter sudah bergabung dengan kami semua, dengan Sobat Sehat di RSCM Kencana Live di Instagram. Jadi hari ini kita mau membicarakan tips untuk menjaga produksi ASI dok selama ibu-ibu kembali bekerja. Nah, langsung saja dok. Ya. Iya, langsung dok jika ada penjelasan dari dokter. Waduh, kuliah lagi, tapi jangan kuliah ya. Ya. Kita sharing saja di sini ya. Kalau kuliah berat ya. Sambil makan siang mungkin ibu-ibu yang mendengarkan. Selamat siang, ibu-ibu. Mungkin ada ayah juga ya. Jadi ayah ibu yang ayah pengen tahu juga kali ya bagaimana bisa mendukung istrinya saat harus menyusui saat kembali bekerja. Nah, sekarang semua ibu-ibu sudah mulai work from office ya, sebagian besar sudah ya. Jadi ini yang memang jadi tantangan. Saya dulu juga, waduh, begitu udah mau masuk kerja, cuti melahirkan udah mau habis, itu deg-degan ya, sudah mulai galau. Cukup nggak, selalu itu yang ditakutkan. Nah, sekarang yang perlu disiapkan apa? Ibu itu ada yang dapat cutinya 1,5 bulan setelah melahirkan, ada juga yang bisa beruntung 3 bulan, dan yang lebih beruntung lagi bisa dapat cuti 6 bulan, ada beberapa perusahaan ya. Ya, cuma mungkin anggaplah rata-rata ya 1,5 sampai 3 bulan. Jadi sebelum mau mulai kerja ya tentunya harus sudah ada tabungan supaya kita tidak panik. Jadi ASI itu biasanya mulai banyak pada saat sudah bayi usia 1 bulan. Nah, di usia 1 bulan, atau ada juga yang 2 minggu sudah banyak, itu ada, berbeda-beda, itu sudah mulai disiapkan, ditabung.
ya, supaya nanti pada saat mau bekerja itu sudah punya stok, yang nggak harus stok untuk berbulan-bulan ke depan, tapi mungkin seminggu, 2 minggu sudah ada. Nah, kemudian jelas alat perah ASI itu disiapkan, lalu ibunya juga terampil sudah memerah, ya, sehingga nanti juga pada saat bekerja itu sudah tahu, oh saya itu cocoknya sama alat perah ASI, pompa ASI yang ini, ada yang cocoknya sama pompa ASI yang merek ini, ukuran kap di pompa ASI juga itu berpengaruh, ya. Ada juga bahkan yang pintar untuk memerah manual, itu tidak masalah, itu disesuaikan dengan masing-masing ibu. Yang penting yang paling nyaman saja, ya. Nah, kemudian kalau mau kerja itu yang jam kerjanya panjang, mungkin diusahakan jam kerjanya bisa bertahap dulu, ya. Supaya apa? Supaya tidak langsung ada yang 10 jam karena kerjanya 8 jam tapi pulang perginya 1 jam jadi 10 jam. Mungkin sekarang nggak macet ya, bisa lebih cepat, tapi kalau bisa agak singkat dulu ya boleh, sebaiknya seperti itu. Dan yang paling penting harus diuji coba, bayinya itu uji coba ya, bayi harus bisa meminum ASI perahnya dulu, iya, karena itu yang paling penting, ada ASInya tapi nggak mau diminum. Nah, melatih bayi minum ASI perah itu tentunya dilakukan sebelum bekerja, tapi sebaiknya pada saat bayi, idealnya ya usia 2 bulan, makanya itu memang kalau mau masuk kerja, idealnya bayi itu sudah usia 3 bulan atau 2 bulan ke atas. Jadi dia sudah bisa kita latih untuk minum ASI perah dulu. Bayinya sudah bisa melekat, latch on dengan pintar, dengan terampil, sehingga pada saat bekerja kita memberikan ASI perah melalui media dot. Ya, ASI perah kan harus diberikan lewat media, ya mau tidak mau harus pakai dot. Itu bayi sudah terampil. Kalau tidak, bayinya males bisa ya, atau yang mungkin dikenal dengan orang awam itu bingung puting ya. Bingung puting atau juga bingung dot, ya, antara dua, bayinya tidak mau ngedot atau bayinya mau ngedot terus tidak mau menyusu langsung. Nah, hal itu yang sayangnya sampai saat ini kita belum bisa prediksi akan yang terjadi apa nih pada si bayi nih. Dia bakal menolak dot, menerima lebih cenderung prefer payudara atau dia prefer dot menurut payudara. Tapi yang jelas itu yang harus dipersiapkan. Mungkin singkatnya seperti itu, ya. Kalau mau siapkan segala macam kulkasnya, ya itu juga perlu. Ya dok, kalau misalnya untuk memerah ASI yang untuk tabungan itu dok, nah jadi kan, jadi sebaiknya payudara yang satu kita susukkan dulu ke bayi, terus kalau misalnya bayi sudah penuh, baru kita pompa gitu ya dok, untuk sebagai tabungan. Atau bagaimana dok? Maksudnya satu payudara. Nah, ini mungkin terkait juga dengan teknik menyusui secara umum. Memang prinsipnya kita tahu produksi ASI itu sangat istimewa ya, tidak seperti kalau susu formula dari awal sama terus karena kan sudah homogen. ASI itu pada 5 menit 10 menit pertama yang keluar adalah ASI yang encer dulu atau disebut juga form milk. Kenapa encer? Karena tidak mengandung lemak ataupun karena tidak mengandung lemak maupun lemaknya lebih rendah, proteinnya juga masih lebih rendah. Nah, jadi setelah 10 menit itu baru ASI itu akan keluar yang disebut dengan hin milk. Jadi jangan sampai bayi itu menyusu sebentar-sebentar pindah kiri ke kanan karena ibunya pikir, waduh kenapa ini kok kayaknya nangis, nggak nyaman, padahal mungkin karena positioningnya, bukan karena masalah di ASI-nya, bukan, atau ASI-nya sudah kosong, tidak. Nah, jadi sebaiknya yang satu payudara itu dihabiskan dulu. Ya, kalau misalnya masih payudaranya terasa kencang setelah selesai menyusui satu payudara, tapi bayi itu sudah kita kitik-kitikin ya, atau dielus, dia sudah benar-benar kenyang, kelihatannya ya sudah 10 menit juga lebih, atau bahkan 15 menit, durasi optimal menyusui itu sekitar 15 menit sampai 30 menit. Jadi jangan kurang dari 15, jangan lebih dari 30 menit. Nah, kalau sudah di durasi itu tapi payudara masih kencang, sangat baik kalau kita perah. Prinsipnya ASI itu akan diproduksi kalau dikosongkan, ya. Dengan dikosongkan, dengan memberi akan banyak menerima. Jadi kalau dikosongkan akan diproduksi lagi, ya. Jadi seperti itu ya, dihabiskan dulu ya. Kalau misalnya payudara satunya memang masih, ya dihabiskan dulu di satu payudara. Kalau masih kencang setelah menyusui, diperah. Mungkin baru masih dapat 30 cc, iya lumayan. Lumayan ya dok, jadi tabungan. Iya lumayan lah, 30 cc, 50 cc pun itu lumayan.
Itu untuk mengosongkan payudara, merangsang supaya produksi lebih banyak lagi. Iya dok. Dok, terus untuk memilih dok alat perah ASI ini, apakah yang semakin mahal itu semakin baik dok? Atau bagaimana dok yang kriteria yang bagus dok? Ya, itu tidak jadi jaminan ya. Ya orang selalu berpikir, aduh ya. Makanya tadi saya bilang selalu ya kalau apa ya, kalau hukum semakin mahal semakin baik itu tidak berlaku. Mungkin kalau buat yang apa, yang lain bisa berlaku ya barang yang lain. Tapi kalau alat perah ASI itu sangat individual ya. Satu manual ataukah elektrik, tentunya ya lebih nyaman dengan elektrik ya, tapi itu juga pribadi, individu. Ada juga yang sudah mahir sekali untuk memerah manual ya, dan di saat ASI awal yang masih sedikit produksinya mungkin akan lebih nyaman dan lebih banyak keluar kalau diperah dengan manual ya, dibandingkan dengan elektrik, karena elektrik itu sistemnya adalah vakum kan ya, vakum dengan menyedot, beda dengan vakum dari mulut bayi. Nah, karena itu juga supaya vakumnya pas, kalau mulut bayi kan ukurannya akan menyesuaikan dengan puting ya, puting ya. Tapi kalau alat perah payudara berarti kita harus pilih cupnya yang sesuai ya. Ya biasanya cup tuh ukurannya ada 24 cm, 26, itu pilih cup yang sesuai ya, karena bentuk payudara dan ukuran puting ibu juga bervariasi supaya memang bisa membentuk vakum sehingga keluar. Nah, terus ada juga alat perah ASI yang punya mode awal, dia nanti bisa memerah dengan cepat, itu dengan stimulasi, baru yang setelah 5 menit dia akan lebih lambat, menghisapnya lebih dalam tapi lebih lambat. Jadi yang awal itu seperti stimulasi, itu individual sekali lah. Jadi jangan merasa, apalagi kalau memerah sama-sama, terus dibanding-bandingkan lagi, punya kamu ini, ya boleh aja ya, tapi malah makin stres dok nanti jangan ngeliatnya. Iya, nanti stres. Prinsipnya kalau ASI itu jangan dibanding-bandingkan, karena setiap ibu ya adalah unik, setiap bayi itu adalah unik ya. Iya dok. Terus kalau untuk kulkas ASI dok, apakah memang ini lagi perlu? Ya, iya, kulkas ASI ya tergantung. Kalau di rumahnya udah punya 2 kulkas, 3 kulkas, nggak usah nyewa lagi dong. Ya, mana tahu ada ibu yang punya 3 kulkas udah di rumahnya. Ya, tapi kalau sebaiknya memang kulkas itu jangan disatukan dengan kulkas buat simpen daging, simpen sayur ya, supaya tidak sering dibuka tutup ya. Selain itu juga satu, jangan sering dibuka tutup. Selain itu kita juga menjaga supaya nggak terkontaminasi. Kalau kita nyimpen daging mentah atas jadi satu sama ikan di freezer, itu kan risiko kontaminasi ya dengan botol ASI-nya. Jadi kalau mau silakan, kalau mau pakai freezer yang saat ini banyak disewakan yang sampai bisa minus 20 derajat, itu bisa 6 bulan tahan. 3 sampai 6 bulan ya, tergantung lagi kita sering buka tutup atau tidak. Tapi kalau pakai freezer kulkas sendiri, ya memang alangkah baiknya kalau punya kulkas itu khusus buat nyimpen ASI saja. Iya. Tapi kalau sering dibuka tutup juga jangan, gitu ya dong. Iya, betul, supaya nggak sering dibuka tutup. Tapi kalau tidak bisa, nggak usah jadi masalah lah. Ya. Iya dok. Nanti stres mikirin kulkasnya. Iya dok. Dok, terus tadi mengenai persepsi itu dok, kalau misalnya bayi terus kita tinggal kerja dan menggunakan botol, itu apakah memang akan menjadi bingung puting dok? Jadi maksudnya nanti jadi ada masalah menyusul langsung ke ibunya. Ini pertanyaannya dokter Uca apa pertanyaan ibu-ibu? Iya, jadi memang ini pertanyaan paling populer ya, pertanyaan yang semua umat ya. Jadi itu yang tadi saya bilang, sayangnya kita tidak bisa memprediksi bayi mana yang akan bingung puting, bayi mana yang tidak. Ya, bahkan kakak adik pun akan berbeda dengan payudara yang sama, payudara ibunya ya. Karena tergantung dari gaya menyusui sang bayi ya, dan kemampuan bayi itu sendiri. Tapi kalau ibu sudah bekerja itu kan 8 jam, kecuali kalau ibu kerjanya cuma cuman pergi sekali-sekali, ya mungkin tidak masalah gitu ya. Tapi kalau bayi yang di atas usia 2 bulan, itu belum bisa kita harapkan untuk minum dengan cara yang lain. Dari segi kemampuan oromotor, ini kita berbicara kemampuan oromotor. Bayi itu di dalam kandungan suka ngisep jempol, kadang-kadang ada yang USG menunjukkan, bayinya lagi ngisep jempol. Karena memang bayi itu kemampuan oromotornya mengisap. Belum bisa ngunyah ya, belum bisa minum nih kayak gini pakai sedotan nih, saya dikasih kopi di sini nih minum pakai sedotan, tentunya belum bisa ya kalau masih umur 2 bulan ya. Terus apalagi mau minum pakai cangkir, misalnya pakai cangkir minum seperti ini, membutuhkan istilahnya sejawat dari rehab medik itu adalah lip seal atau
tutupan lip seal itu bahasa Nutup awamnya apa bibir. ya? Iya, bibir harus menutup. Kalau enggak, kalau kita menganga, bibir kita menganga, kita tuangkan ini ASI ya, maksudnya bukan kopi. Jadi itu akan masuk dengan agak berbahaya karena masuk bukan dengan pasif, bukan dengan aktif. Kalau kita menyeruput ya atau minum itu kan kita yang mengontrol seberapa banyak cairan yang kita masukkan. Tapi kalau kita dengan bayi yang belum bisa lip seal untuk bisa minum, itu artinya kita menuangkan dan ini agak berisiko untuk tersedak. Memang banyak penelitian yang membandingkan antara bayi yang diberikan cup feeder ya dengan yang diberikan DOT ya, ada beberapa penelitian. Nah, itu hasilnya ada plus minus. Jadi kalau diberikan dengan cup feeder itu harapannya apa? Harapannya bayi itu tidak terpengaruh dengan DOT. Kenapa terpengaruh? Nah, saya agak serius dikit ya, mudah-mudahan nggak terlalu pusing. Kalau dengan payudara itu mekanisme mengisap itu agak berbeda. Mekanisme mengisap itu harus membutuhkan suatu vakum ya. Jadi rahang bawahnya itu bekerja, rahang bawahnya itu berperan, bibir bawah itu harus dibuat membuka keluar, jadi bukan melipat ke dalam atau istilah doer supaya terbentuk vakum yang baik ya, bukan digigit. Sedangkan dengan DOT itu seperti hanya setengah daripada menyusui. Mekanismenya memang agak berbeda. Makanya bayi kadang-kadang tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik kalau kita pindah-pindah siang DOT, malam puting ya, sehingga bayi itu akan lebih cenderung memilih misalnya DOT saja atau malahan tidak maunya puting saja karena memang mekanismenya ya sedikit berbeda. Kalau pada DOT itu tidak terlalu membutuhkan kerja dari rahang bawah karena dia sifatnya pasif, akan menetes, sudah pasti tidak membutuhkan vakum. Nah, hal inilah yang memang perlu dipelajari tapi oleh bayi. Pelajaran mulut ya, pelajaran mulut untuk menyedot. Sedangkan kalau kita berikan pelajaran yang lebih tinggi yaitu misalnya lip seal itu akan berisiko. Makanya studi itu menunjukkan juga bahwa kejadian tersedak itu lebih tinggi ya pada bayi-bayi, antara lain studinya pada bayi prematur yang diharapkan diberikan cup feeder dulu supaya nanti mereka bisa menyedot karena bayi prematur ini kan masih muda sekali, masih umur berapa 36 minggu, 37 minggu ya, diharapkan setelah pulang dari rumah sakit mereka bisa menyusu langsung. Oleh karena itu dalam jangka pendek itu diberikan cup feeder dulu ya. Cup feeder kok saya jadi lupa ya namanya apa ya, cup feeder itu ya. Nah, tapi kalau bayi sudah 2 bulan, jadi kita bicarakan ini bayi yang udah mau ditinggal ibunya, rata-rata kan usia 2 bulan. Apalagi kalau sudah usia 3 bulan, itu kita harapkan sudah bisa terampil, latch on-nya terampil. Jadi dia pada saat kita switch ya antara DOT sama puting itu sudah lebih terampil ya. Beda dengan mekanisme kalau bayi yang masih di rumah sakit terus dia kuning misalnya ya, dia kuning harus membutuhkan suplementasi ASI perah, ASI donor ya atau suplementasi yang lain karena misalnya ASI ibunya belum keluar, ya itu mungkin kita harus mempertimbangkan dengan lebih dengan hati-hati ya penggunaan DOT seperti itu. Yang paling ideal sebenarnya adalah penggunaan SNS atau supplemental nursing system kalau pada bayi yang masih kecil di bawah usia 2 bulan. Tapi bayi di atas 2 bulan udah nggak mau lagi tuh pakai SNS seperti itu. Ya udah lebih aware dia. Jadi yang memang paling ideal ya kalau memang ibu harus bekerja, pemberian ASI-nya supaya ASI-nya bisa masuk dengan jumlah yang cukup ya, yang memberikan juga nggak berisiko ya, teknik pemberiannya juga tidak berisiko, yaitu dengan menggunakan media yang memang bisa disedot. Iya betul dengan DOT. Dok, ada pertanyaan dok dari Eka Juniati 3693. Dok, jika misalnya ASI ini sudah tidak keluar selama 2 bulan, apakah bisa keluar kembali dok? Dan ada tipsnya nggak dok biar ASInya ini bisa tambah deras keluarnya? Ibu Eka anaknya umur berapa? Mungkin itu yang harus kita pikirkan dulu pertama. Kalau anak sudah usia 1 tahun, ya tentunya kita kurang tepat ya. Kalau itu namanya relaktasi yang ditanyakan, tentunya bisa ya. Relaktasi itu bisa dicoba dilakukan ya, walaupun tingkat keberhasilan beda-beda. Misalnya pada ibu yang adopsi anak, itu kan beberapa ibu memang melakukan relaktasi. Tapi kalau bayi sudah usia 1 tahun misalnya atau sudah menjelang 1 tahun, ya lebih baik kita fokus supaya memberikan MPASI yang benar, tepat, seimbang.
Kalau bayi masih kecil sekali, misalnya Ibu Eka pada saat melahirkan itu sakit, kemudian bayinya sekarang baru usia 2 bulan ya, terus 2 bulan karena sakit pakai susu formula, itu bisa dilakukan ya. Tentunya untuk spesifiknya ya, membutuhkan bantuan harus diisap terus ya, harus pakai nanti bayi. Jadi prinsipnya harus diisap terus karena isapan itu yang akan merangsang. Isapan itu juga memang ada kelebihannya, isapan puting bayi langsung dibandingkan dengan isapan pompa itu memang ada kelebihannya karena ada reseptor. Reseptor dari apa? Reseptor dari isapan di nipple itu yang akan bisa merangsang prolaktin. Itu ada studinya. Jadi kadar prolaktin itu meningkat setelah apa? Setelah sekitar 30-40 menit itu diisap oleh bayi. Ada studinya. Itu nanti dibantu dengan isapan bayi, dengan alat perah payudara juga ya. Kemudian mungkin ada obat juga yang diperlukan untuk merangsang supaya produksi prolaktinnya kembali. Iya. Karena kan ini bukan kasusnya nggak seperti baru melahirkan, hormonnya masih tinggi, terus kemudian hormon tersebut kita harapkan untuk meningkatkan, kan sudah selesai itu fasenya. Ya, jadi bisa ya, tapi kita yang harus diperhatikan ini apakah memang tepat untuk melakukan relaksasi atau lebih tepat kita lebih fokus ke MPASI-nya si bayinya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Ini ada lagi dok pertanyaan dari W Gaya. Jadi anaknya ini usianya 15 bulan dok dan sudah tidak mau langsung menyusu langsung maupun minum yang ASI perah. Jadi saat ini sudah berhenti ASI. Iya dok. Jadi apakah ya perlu diganti susu formula dok pada bayi-bayi yang ditinggal ibunya ini? Iya. Jadi, permasalahan itu memang individual bermacam-macam. Ada yang nggak mau susu formula juga ada yang nggak mau susu sama sekali. Kalau ini masalahnya tadi ASI perah nggak mau ya, terus sudah menyusu langsung juga nggak mau ya, mamanya kerja. Ya, yang nomor satu lagi adalah pertumbuhan. Nomor 2 pertumbuhan, nomor 3 pertumbuhan. Jadi kalau ditanya apa yang paling penting, yang membuat yang harus kita perhatikan, kita nggak usah ragu-ragu. Nomor 1 pertumbuhan, nomor 2 pertumbuhan, nomor 3 pertumbuhan. Pertumbuhan itu artinya berat badan bayi itu naik seperti grafik, sesuai grafik. Buka nanti IDAI itu ada grafik berat badan menurut usia dari WHO ya, di website IDAI itu namanya Primaku aplikasinya. Jadi kalau berat badannya baik, artinya tiap bulan kenaikannya sesuai. Kalau sudah usia 1 tahun sampai usia 5 tahun tuh sebenarnya kenaikan nggak banyak loh, kenaikan tuh hanya 200 gram per bulan. Tapi tentunya syaratnya ada ya, yaitu berat badan pada saat usia sebelumnya sudah baik dulu. Jadi dia nggak ngutang istilahnya, nggak ngutang berat badan sebelumnya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah, kalau bisa dengan seperti itu, sebenarnya susu itu apa sih kepentingannya susu ya? Susu itu adalah satu sumber protein yang sangat baik, apalagi ASI, proteinnya sangat mudah diserap. Ya, sumber kalori juga ya, karena juga mengandung lemak, biasanya susu kan mengandung protein dan lemak. Yang ketiga kalsium dan fosfat. Kalsium dan fosfor. Jadi itu ya, kalau misalnya tidak minum susu sama sekali ya, tidak mau susu formula, mungkin karena bau, bisa ada bau mineralnya karena susu formula itu kan difortifikasi. Boleh dicoba susu yang lain, susu sapi segar ya, tentunya harus UHT atau dipasteurisasi ya, bukan susu sapi segar yang langsung, itu agak berbahaya untuk memenuhi kebutuhan dari yang tadi protein. Tapi kalau memang minumnya cuma sedikit sekali ya, kita penuhi kebutuhan protein, kalsium, fosfor dari makanan. Ya, jadi jangan bingung-bingung, jangan galau, makanan sumber-sumber yang lain itu banyak ya. Yang paling penting perhatikan pertumbuhannya. Iya, baik dok. Terus ini terkait dok, ada pertanyaan juga yang dari Health and Nutritious. Jadi sama dok, usia anaknya ini 15 bulan, tapi yang ini nggak suka sufor dok, nggak suka sufor, nggak suka UHT. Nah ASInya itu juga makin sedikit. Nah dok, kalau misalnya selama bekerja, terus ASInya itu diperah setiap 2-3 jam itu, apakah itu membantu dok untuk mempertahankan produksi ASInya? Sama ya, 15 bulan ya, ya 15 bulan. Mungkin merahnya juga sudah kurang rajin gitu ya, atau udah kurang tepat ya, pekerjaannya tambah banyak gitu, kadang-kadang keluhannya. Terus pada saat merah aja stres gitu. Kenapa? Sebenarnya karena waktu buat memerah itu nyolong-nyolong, nyuri-nyuri, bukan waktu khusus ya. Kadang-kadang itu memang kesulitan, harus dibicarakan. Makanya sangat beruntung kalau ibu yang menyusui itu, ibu bekerja itu memang didukung oleh tempat kerja yang menyediakan waktu khusus ya. Kalau izin buat memerah itu nggak
nggak ada yang nggak ada yang, waduh kok kamu ini ninggalin. Mungkin itu juga berpengaruh kali karena pada saat merah itu kepikiran pekerjaan ya, sehingga oksitosinnya terhambat. Kita tahu ada hormon namanya oksitosin. Oksitosin itu untuk membuat ASI-nya keluar. Jadi prolaktin untuk memproduksi ASI, oksitosin supaya ASI-nya keluar. Kalau tidak ada oksitosin bisa terhambat. Nah, oksitosin ini dihambat dengan stres ya. Jadi itu harus dipikirkan. Betul, memerah boleh tiap 2 jam sampai 3 jam itu adalah waktu yang ideal ya. Dan memerah itu bisa membantu. Buktinya apa? Salah satu studi pada bayi prematur kan bermasalah nih, ASI-nya belum keluar. Nah, ibu-ibu itu disuruh memerah ASI setiap 3 jam dengan alat pra-ASI yang double pump. Karena bayi prematur 32 kan belum bisa diharapkan bisa suckling atau mengisap dengan baik. Jadi dibantu dengan perah dulu. Kemudian ternyata ibu-ibu yang langsung diperah ya. Langsung diperah itu begitu setelah bayinya lahir, dalam waktu beberapa jam, 2-3 jam langsung mulai memerah. Dan sehari itu harus memerah 8 kali per 3 jam. Ternyata hasil ASI-nya itu lebih cepat keluar dibandingkan ibu dengan bayi prematur yang sama usianya tapi tidak memerah ASI. Nah, jadi itu tadi bisa diterapkan, tapi memang ada hal-hal seperti itu dan ada juga faktor ini ya, faktor yang bisa kita sebut faktor waktu kali ya, waktu, karena sudah usia 15 bulan memang produksi ASI itu secara alamiah akan berubah dari segi komposisi, ya, komposisi atau akan berubah pada usia 6 bulan, kemudian dari segi produksi mungkin juga akan berubah, dalam arti akan mulai menurun, makanya 6 bulan kan memang harus MPASI, jadi kalau sudah usia 15 bulan seperti ini kita bisa berusaha seperti itu, tapi tidak seperti kalau bayi masih usia 0 bulan, masih usia 1 bulan ya, jadi boleh deh dicoba, tapi kalau tidak, ini juga ya jangan pusing, karena usia 1 tahun itu sebenarnya 70% itu anak harus mendapat makanan atau nutrisi itu dari makan ya, makanannya bukan dominan ASI lagi, tapi makanannya dominan makanan keluarga. Gitu. Ya dok. Baik ya, dokter, terima kasih sekali. Ini ada lagi dok pertanyaan dari Felicia Aisyilaf 1. Nah yang ditanyakan dok, kalau misalnya susu ASI yang diperah dan yang dibekukan, yang disimpan di kulkas itu, apakah antibodinya itu masih ada dok? Atau sebenarnya kandungannya sama dengan ASI yang diberikan langsung? Waduh, pertanyaannya ini pasti karena memikirkan COVID ini ya. Iya, terus apakah beda dok yang sudah disimpan di freezer, di kulkas, sama yang langsung diberikan? Yang jelas pasti beda, ada satu rasanya beda, ya, rasanya beda, baunya berbeda, makanya kalau bayi yang rewel, tipenya yang ya agak picky atau yang agak sensitif, karena baunya berbeda, enzim lipasenya itu akan berkurang, ya, berkurangnya bisa agak jauh, sehingga ASI itu kan mengandung lemak sangat banyak. ASI itu mengandung lemak sampai 50%. Jadi bisa dikatakan 50% isi dari nutrisi ASI itu terdiri dari lemak. Proteinnya sekitar 8%, ya sekitar 6 sampai 8%. Nah, kemudian sisanya karbohidrat atau laktosa. Jadi itu akan ada perubahan bau dan ya rasanya tentunya juga berubah ya setelah dibekukan, itu pasti. Makanya salah satu caranya dengan menghangatkan. Kemudian juga akan ada juga perubahan dari kualitas lemak. Memang akan ada globul-globul atau globul itu apa ya? Ada komponen-komponen lemak yang hancur. Itu memang akan terjadi. Kemudian kalau dari segi nutrisi kita juga bicara protein, antibodi dengan pemanasan ya, terutama studinya itu adalah dengan pasteurisasi. Kalau yang ibu-ibu lakukan, kalau ASI-nya sendiri itu kan tidak dipanaskan sampai 70 sampai 60 derajat seperti ASI donor ya, karena ASI sendiri. Jadi cukup kita keluarkan 24 jam sebelumnya ya, kemudian pada 24 jam jadi kan sudah cair. Kemudian pada saat ini mau untuk diberikan, yang di freezer ya, Dok? Iya, di freezer. Jadi penting supaya kita siapkan besok mau minum ASI berapa nih selama mamahnya pergi, sama ibunya pergi mau minum 600 misalnya, kita keluarkan 6 kali 100, 6 kali 6 botol ya, 24 jam sebelumnya, kemudian diaduk dulu, jangan dikocok-kocok begini ya, diaduk dengan pelan saja, kemudian kita hangatkan, cukup sampai, nggak harus sampai panas ya, bukan seperti membuat susu formula yang sampai airnya itu harus panas 70 derajat, ini nggak perlu, ya cukup sampai sebisanya aja suhu ruangan ya, karena bayi itu ASI yang langsung pun, yang segar pun suhunya tidak panas, suhunya ya suhu ini aja, suhu tubuh badan, ibu saja, ya suhu badan.
Karena kalau terlalu panas, misalnya sampai suhu pasteurisasi atau suhu sekitar 60-70 derajat, ada antibodi yang hancur, sehingga memang komponen antibodinya akan berkurang. Ya, tapi paling tidak lebih baik, malah masih lebih baik dari susu formula. Kalau susu formula kan tidak ada komponen antibodi sama sekali. Begitu juga dengan komponen-komponen yang lain ya, seperti apa enzim-enzim dan yang lain ya pasti akan ada kerusakan dengan pemanasan dengan suhu yang cukup tinggi ya. Oleh karena itu memang kalau untuk ASI sendiri kita tidak perlu sampai 70 derajat ya. Tapi kalau ASI donor itu wajib, ASI donor apalagi untuk bayi prematur itu harus dipasteurisasi. Demikian. Ya. Baik dokter. Dok, ini sambungan yang tadi dok dan terkait dengan pandemi COVID ini, jadi hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dok, kalau misalnya bagi ibu-ibu yang sudah bekerja di kantor, terutama di rumah sakit, dalam memerah ASINya, apalagi kan lagi pandemi COVID ini dok, apa yang harus diperhatikan? Harus diperhatikan. Ya, nomor satu, mungkin kalau merah, maksudnya kebersihan kali ya. Iya dok. Kebersihan ya. Sebenarnya sih hal yang lain sih tidak ada. Kita tidak bicara ibu yang COVID positif ya. Kita tidak bicara tata laksana. Itu sih hari ini ya. Pusing nanti tambah pusing ya. Sebenarnya tidak ada. Ya, tidak ada yang khusus. Memerah ASI itu tetap seperti sebelum ada COVID ya. Jadi harus alat perahnya itu bersih dan disterilkan, cuci tangan yang bersih sebelum memerah, ya. Kemudian setelah diperah langsung kalau bisa ada kulkas di tempat kerja itu sangat beruntung, bisa kita taruh di kulkas, kita pulang dari kerja kita bawa pakai cooler box. Cooler boxnya itu diusahakan kualitasnya baik supaya bisa mempertahankan suhu 0 sampai 4 derajat. Ya, prinsipnya suhu 0 sampai 4 derajat itu ASI itu suhu 0 sampai 4 derajat itu kan adalah suhu di kulkas yang refrigerator ya yang di tengah. Itu ASI bisa bertahan 3 sampai 5 hari. Jadi sekali didinginkan ASI itu jangan turun suhunya, diusahakan ya. Jadi selalu di suhu 0 sampai 4 derajat. Pada suhu tersebut bakteri tidak bisa berkembang biak. Yang suhu bahaya kalau 5 sampai 60 derajat. Jadi itu ya prinsipnya sih sama seperti itu. Baik dok. Dokter, jadi kalau misalnya yang sudah diperah dok pada saat di kantor itu lebih baik simpan di kulkas atau cukup di cool box-nya itu asal cool box-nya itu cukup dah dok, asal suhunya tadi ya. Ya, kalau saya sih cenderung itu tergantung, saya sih cenderung simpan di kulkas ya. Mudah-mudahan sih di kantor memang disediakan kulkas yang khusus menyimpan ASI, bukan kulkas yang campur sama minuman karyawan lain ya, supaya bisa terjaga, karena itu kan pakai listrik menjaga suhunya 0 sampai 4. Tapi kalau kulkasnya tidak terpercaya, ya sudah kita bawa cooler box pribadi itu dengan ice pack yang baik. Ice pack yang baik itu ada ice pack yang bisa bentuknya seperti botol susu ya, sehingga lebih bagus, semua permukaannya terlindungi. Kalau kita pakai ice pack yang apa ya, yang seperti gel, kantong-kantong ice pack gel itu mungkin kurang ya. Tapi kalau ice pack yang bentuknya sudah seperti botol susu itu akan melingkupi semua permukaan botol susu. Semakin banyak permukaan botol susu yang dilingkupi oleh ice pack, tentunya akan semakin baik. Ya, rata-rata sih kalau seperti itu bisa bertahan masih 8 jam. Kalau kerjanya 8 jam ya masih cukup lah. Jadi kalau tidak disediakan kulkas di kantor juga jangan bingung ya, itu juga bisa. Baik dokter, terima kasih dok. Ada pertanyaan lagi dok dari Fitri Zulfina. Nah ini kasusnya ini bayinya usia 2 bulan dan saat ini sudah menggunakan SNS dok untuk menyusui anaknya. Nah terus apakah ada batas maksimum dok untuk penggunaan SNS ini? Karena katanya kalau sekarang nggak dibantu SNS, bayinya malah nggak mau nyusu dok. Jadi, nah ini memang lain lagi ya. Memang kasusnya bayi itu unik deh ya. Jadi kalau pakai SNS mungkin dia merasa sudah cukup gampang ya, karena nyedot dapat ASI langsung, dapat juga ASI tambahan ya. SNS-nya isinya ASI ya, semoga isinya ASI juga ya. Jadi memang dibantu dengan ASI saja. Jadi ya kalau seperti ini sih ya sebenarnya nggak masalah. Bayinya sudah usia berapa? Tidak ada batasan penggunaan SNS itu sampai umur berapa. Tapi rata-rata bayi itu pada usia 4 bulan awareness-nya terhadap lingkungan itu sudah semakin tinggi. Jadi dia bisa merasakan. Kemudian karena segi kognitifnya juga berkembang ya, preference itu sudah ada, dia juga sudah bisa mulai menolak ya, dia tahu wah di rongga mulut ini ada apa ini ya, ada barang benda asing,
yang jadi masalah justru malahan bayi itu semakin besar ya malahan dia tidak mau dengan SNS ya, dia menolak ya karena dia aware. Tapi kalau memang bayi mau ya nggak masalah ya, tidak ada batasan mau SNS sampai usia berapa ya, selama bayinya masih anteng-anteng pakai SNS ya, dan itu memang yang bekerja, metode itu yang bekerja buat ibu, silakan teruskan aja. Baik dokter. Kalau ada pertanyaan lagi dok dari Bene Saragi. Jadi misalnya dok ibunya ini sedang flu, batuk, pilek atau diare gitu. Nah itu sebenarnya ASI yang kita perah itu masih boleh diperah kan dok? Atau enggak dok? Kalau misalnya ibunya sedang sakit. Ini memang kekhawatiran ya. Jawabannya boleh ya. Jadi jangan khawatir, jangan bingung ya, karena ASI itu selalu dijaga agar steril ya oleh badan kita. Bisa terkontaminasi kalau pada saat kebetulan misalnya di puting susunya itu infeksi, digigit oleh bayi, puting susunya infeksi ya, pada saat keluar ASI-nya tentunya ada infeksi karena bakteri yang ada di kulit, atau terjadi suatu infeksi dalam kelenjar payudara atau yang disebut mastitis yang sampai membentuk abses. Absesnya itu kita tidak tahu karena di dalam payudara ada kemungkinan di dekat kelenjar susu ya, atau saluran susu. Nah itu yang memang harus dipastikan lagi. Tapi rata-rata pun payudara yang bengkak itu produksi ASI-nya tetap tidak masalah ya, karena salurannya itu sendiri sehingga steril. Jadi itu tidak, apalagi kalau diare, flu itu beda lagi. Itu infeksinya kan di saluran cerna ibu, di ususnya ibu, di saluran napas ibu. Itu nggak ada masalah. Cuma saat menyusui pakai masker. Tangan ya, apalagi kalau ibu lagi diare ya tangannya dicuci bersih ya, sehingga pada saat memerah ASI nggak terkontaminasi. Ya dok. Jadi jangan ragu-ragu ya, bahkan dengan payudara yang sedang mengalami mastitis pun, mastitis itu bahasa medis, maksudnya lagi bengkak ya, asal bukan sampai nanah yang ada di dalam ya, itu memang sebaiknya tapi dikonsultasikan dulu dengan dokter ya, karena dokter yang akan bisa menilai ya ini derajat infeksinya seberat apa ya, atau derajat pembengkakannya seberat apa ya. Ya dok. Tapi kalau untuk penanganan awalnya dok, ada pertanyaan juga sih dok dari Eka Juniati, kalau misalnya payudaranya bengkak dok, itu kira-kira ada penanganan awalnya nggak dok untuk para ibu-ibu sobat sehat semuanya? Bengkak mudah-mudahan nggak sampai merah ya, karena kalau sampai merah itu kan namanya sudah peradangan payudara atau disebut mastitis. Nanti lama-lama kalau bengkaknya hanya karena karena ASI-nya yang tidak keluar ya, itu sebaiknya ya dikeluarkan tentunya. Nah caranya ini yang bagaimana, itu perlu dilakukan pemeriksaan, bisa bengkak secara keseluruhan atau ada susu ya yang sampai menyumbat, yang sampai clog, bahkan kita pada saat meraba payudara itu teraba benjolan karena susu yang menyumbat, dan kebetulan agak banyak di tempat yang sama tersebut, itu akan lebih sulit ya, itu harus dibantu dipijat ya. Tapi kalau bengkaknya masih ringan-ringan, mandi air hangat ya supaya pembuluh darah sekitar payudara itu melebar, kemudian dipijat ya ke bidan atau konsultan laktasi itu boleh ya, untuk dipijat punggung, itu pijat disebut juga pijat oksitosin yang bisa membantu merelaksasi ibu sehingga oksitosin yang bekerja, ASI-nya bisa keluar, pembengkakannya berkurang. Ibunya juga dikompres, payudaranya dikompres, bukan ibunya dikompres, payudaranya juga dikompres pakai air hangat, itu juga bisa. Jadi itu pertolongan pertamanya. Jangan biarkan berlarut-larut ya, karena kalau semakin hari yang awalnya bengkak biasa, nanti besoknya bisa menjadi merah sekali, besoknya nanti bisa terinfeksi karena ada bakteri dari luar yang masuk, kan dari luar kan ada bakteri, puting ibu kan juga terhubung ke dunia luar, nah itu jadi berlarut-larut, segera ditangani. Ya baik. Dokter ada pertanyaan lagi dok, sebenarnya tadi sudah sempat kita bahas sedikit ya, dari Dian Oktaviana, ini kalau untuk ASI perah dok yang sudah dipanaskan, itu bisa bertahan berapa lama dok? ASI perah yang dipanaskan ya, yang sudah dicairkan ya, atau disebut juga thawing kalau kita baca literatur atau baca di website, itu 2 jam. Memang kalau misalnya ibu-ibu baca studi seperti website ya, website awam di luar negeri itu 2-4 jam ditulisnya ya. Kadang-kadang ada yang menulis 2-4 jam. Tapi untuk panduan yang paling aman di daerah tropis, apalagi seperti kita di Indonesia, kita ini kan di Indonesia, suhu kita ini kan 25 derajat, ya, apa 30 derajat, itu suhu yang paling baik untuk pertumbuhan, perkembangbiakan bakteri. Jadi, kalau sudah dihangatkan,
kita ambil paling amannya itu adalah 2 jam ya. Nah, kalau sudah kena mulut itu juga sama ya. Maksudnya dihangatkan dan kita taruh di luar ya. Dan dihangatkan memang tidak boleh masuk kulkas lagi. Dihangatkan tuh artinya Jadi memang nggak boleh udah siap disimpan minum. lagi ya dok, udah harus. Iya, nggak boleh ya. Apalagi Kalau sudah sisa pun terkontaminasi dibuang. dengan. Iya, betul. Jadi sedikit-sedikit saja menyiapkannya ya. Tergantung dari kebiasaan bayi, kemampuan bayi bisa minum berapa. Iya dok. Oke, 2 jam ya. Ya. Makasih dok. Dok ada pertanyaan lagi dok dari Nita Sanusi. Jadi anaknya ini berat badannya dari bulan kedua ke bulan ketiga itu naiknya hanya 300 gram. Dan katanya kurang mau menggunakan cup feeder. Kalau pakai dot ya kembali lagi itu dok. Apakah mungkin bingung puting nih baiknya gimana dok? Apakah harus memilih antara dot dan cup feeder? 2-3 bulan ya tadi ya? Iya dok, dari 2 ke 3 bulan. Apakah memang penggunaan cup feeder sama dot ini ada perbedaannya dok? Ada yang lebih superior dibandingkan yang lain? Galau ya. Galau jadi. Ya Ibu Nita ya tadi. Bayinya usia 2-3 bulan ya. Jadi diharapkan kalau sudah usia 2 bulan, kemampuan latch on-nya sudah terampil ya. Sudah usia 2 bulan itu diharapkan kemampuan latch on, perlekatan itu sudah terampil. Mau bekerja ya supaya bayi itu kemampuan innate suckingnya atau menyedot sucking itu menyedot secara alamiah itu memang terjaga ya pakai dengan dot. Ya kalau mau pakai cup feeder tentunya semua ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya jelas ya satu, bayi itu akan ada risiko untuk tersedak karena pemberiannya secara pasif ya. Cup feeder itu kan tergantung dari dari si pemberi ya. Harus hati-hati sekali iya sehingga tidak disarankan ya. Tapi kalau dengan dot ya tentunya memang ada juga risiko pada saat ibunya pulang bisa saja bayi yang sudah nyaman jadi dia istilahnya males ya, mungkin yang males deh. Itu tergantung dari flow susu ibunya juga. Flow ASI ibu itu kan berbeda-beda. Ada flow aliran ASI ibu yang deras, ada yang sedang pas. Terlalu deras juga nggak enak buat anak, buat bayi jadi kesedek ya. Malahan bayinya bisa aja jadi nggak suka nangis. Yang enak ya tentunya yang sedang ya. Kalau yang terlalu agak lambat misalnya, bukan berarti produksi ASI-nya sedikit ya. Nah mungkin itu yang bisa mengakibatkan bayi itu memilih dot misalnya. Jadi faktor-faktor yang sangat bervariasi. Demikian juga dengan faktor ukuran puting ibu. Kalau puting ibunya sedang mungkin itu paling nyaman. Tapi kalau yang lebih besar gitu atau yang putingnya datar itu akan ada tantangan buat bayinya. Jadi itu hal-hal yang semua kurang lebih dan sangat individual. Ya. Nomor 1, jangan lupa pertumbuhan bayi yang harus dievaluasi. Jadi kalau diberikan dengan cup feeder, berapa banyak yang masuk, bayinya apakah aman, tidak ada masalah, ya itu yang harus dipikirkan ya. Kalau diberikan dengan dot juga ya sama, berapa banyak yang masuk ya. Tapi dengan pemberian dot itu akan lebih aman, terutama kalau memang ibunya bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama, panjang 10 jam ya. Ya dok. Dokter kalau misalnya untuk bayi usia 2 bulan kan memang sudah harus dilatih ya dok, berarti untuk penggunaan dot dan cup feedernya sebelum ditinggal sama oleh ibunya. Nah itu ada tips dan trik nggak dok untuk melatih sang bayi ini mau minum melalui dot atau cup feeder? Melatih dot atau cup feeder? Membiasakan ya. Ya ini harus dicoba ya. Kalau tips khusus tidak ada itu sayangnya ya, karena setiap dot itu juga punya karakteristiknya. Ada dot yang dari bahan tertentu ya, ada dot yang bentuknya juga beda, yang ada yang bulat, ada yang pipi ya, harus dicoba dan dicoba juga pada saat keadaan bayi itu nyaman. Nyaman itu bayinya memang sedang lapar ya, nggak sedang basah atau tidak sedang rewel. Jadi pada saat itu bayi merasakan nyaman ya, tidak menolak tidak menolak karena hal-hal lain yang kita jadi rancu ya. Jadi seperti itu yang perlu dilatih ya. Kadang-kadang bayi itu juga ada yang lebih nyaman pada saat dia agak ngantuk-ngantuk baru mau dot, misalnya pada saat dia ngantuk-ngantuk, kalau misalnya dia menolak ya itu hal itu bisa dicoba. Jadi memberikan pada saat bayinya mau tertidur ya. Jadi itu ya saya rasa ya, kalau untuk cup feeder sih saya rasa tidak ada masalah ya, karena kalau cup feeder itu kan pasif ya, jarang kalau cup feeder itu kan bayi menolak, itu kan nggak begitu sering, tapi tetap saja bermasalah dengan asupannya. Jadi yang paling penting itu berapa banyak yang bisa masuk.
ya apakah yang masuk itu ASI perah selama ibunya bekerja itu sudah memenuhi kebutuhan bayi. Ya. Baik dokter, kalau saya ingin menyapa kembali dok untuk sobat sehat yang baru bergabung dengan kita, selamat datang di RSCM Kencana Live in Instagram. Hari ini kita membicarakan mengenai kiat mempertahankan produksi ASI ketika mulai bekerja. Nah ini sudah ada dokter Clara, bagi yang ingin bertanya silahkan mencantumkan pertanyaan di kolom komentar. Silahkan untuk sobat sehat yang ingin bertanya. Dan yang ini dok, kalau misalnya memang ASI yang perah yang sudah di towing atau sudah dipanaskan itu sebenarnya, tapi kalau untuk kandungan nutrisinya itu berarti memang tidak akan sebaik ASI yang berikan langsung ya dok? Ya kita nggak usah mikir sampai segitu. Karena kalau kita mau detail sekali seperti itu, yang namanya nutrisi itu kan tidak precise ya. Mungkin ada faktor-faktor yang sedikit rusak kalau dipanaskan sampai pasteurisasi, sampai suhu pasteurisasi ya. Tapi itu baru secara umum tetap aja ASI itu dalam hierarki adalah nutrisi yang terbaik untuk 0 sampai 6 bulan itu nomor 1 ASI. Ya. Apapun ASI-nya, mau ASI perah atau ASI segar langsung, ya ASI perah memang ada sedikit kerusakan untuk kadar antibodi ya kalau dipanaskan dengan suhu 60 sampai 70, tapi tetap saja masih lebih baik, kerusakannya kan juga tidak sampai 100%, tidak semua komponen sampai 100% ya. Tetap saja lebih baik daripada susu formula ya. Ada kandungan bioaktif ya, proteinnya juga lebih mudah dicerna sehingga lebih jarang menimbulkan reaksi alergi ya. Kemudian lemaknya pun juga jauh lebih gampang dicerna. Makanya kalau bayi yang diberikan ASI, mungkin ibu-ibu di sini ada pengalaman, ada yang baru buang air besar setelah 2 minggu ya. Ada tuh ya, bayi akan buang air besar itu jarang pada saat periode ASI eksklusif. Kenapa sampai bisa buang air besarnya kok baru 1 minggu ya? Karena penyerapan dari ASI itu memang sangat baik. Iya dok. Sudah makanan yang didesain untuk 6 bulan pertama. Ada lagi dok pertanyaan dok dari Micai. Nah misalnya dok ada suatu kondisi tiba-tiba mati lampu dok. Mati lampu, freezer mati, kulkas mati, ASI perahnya ini agak mencair dok. Nangis. Nah, kira-kira ASI yang mana dok yang masih boleh dibekukan atau gimana? Iya, langsung deh. Saya dok, aduh. Bingung. Iya itu kejadian yang kemarin itu ya sempat rame juga kan waktu Jakarta mati lampu ya. Iya mati lampu cukup lama waktu itu dok. Iya itu bukan bermasalah buat pabrik aja tapi buat ibu jadi bermasalah besar. Iya. Prinsipnya ya kalau sudah cair kan suhunya sudah jauh di atas 0 derajat ya, nggak tahu berapa derajat lah ya tergantung berapa jam sudah mati lampunya. Ya bagian ASI yang sudah cair itu ya tidak bisa kita kita bekukan lagi karena ASI itu satu arah sudah beku ya. Iya. Nah, kita buang saja bagian yang sudah cair, tapi kalau yang masih beku ya masih kita simpan saja. Ya. Jadi yang sudah cair ya sudah tidak bisa kita pakai lagi ya. Kalau misalnya masih di bawah 24 jam berarti ASI yang cair itu ya kita cepat-cepat kita minumkan. Cepat-cepat diminum. Tapi kalau banyak sekali ya kalau banyak sekali kan itu masih dalam kulkas. Ya tergantung juga ya. Suhu kulkasnya udah turun banget atau belum ya. Kalau sudah pokoknya suhu yang kulkasnya tadi sudah turun sekali suhu 1 sampai 4 derajat itu ya dok. Iya, prinsip kita di refrigerator, jadi ibu-ibu jangan pusing di refrigerator itu yang suhunya 0 sampai 4 itu bisa 3 sampai 5 hari. Ya, 3 sampai 5 hari. Sampai 5 hari. Yang 0 sampai 4 derajat ya, tadi ya. Iya. Kalau yang 24 jam tadi dok? 24 jam maksudnya 24 jam apa? 24 jam itu kalau kita mau memberikan ASI besoknya kita mau memberikan, biasanya kan kita cairkan dulu. Karena kalau kita langsung mengambil dari freezer, ya kemudian kita mau cepet-cepet kita cairkan, ya itu sulit. Kita harus memanaskan ASI ya. Kalau kita tidak turunkan dulu atau tidak kita, ya nanti akan ada banyak komponen yang rusak. Ya, cairkan itu bukan di suhu ruang ya, maksudnya bukan dari freezer ASI-nya ditaruh di suhu ruang, tapi masih ditaruh di dalam kulkas, tapi di kulkas yang bagian bawah, di bagian fridge-nya atau chiller mungkin ya.
Ya dokter, ya semoga nggak ada lagi Ya. dok mati lampu biar asi-asi tidak banyak. Iya, betul ya. Terus jangan bingung-bingung lagi karena sudah tahu prinsipnya juga ya. Baik dokter, Ini terima kasih ya. sekali atas diskusinya yang sangat menarik dok. Iya, Nah, udah nggak iya. terasa dok, sudah Sama-sama. 45 menit dok diskusi kita. Oh iya, Mungkin sebagai 45 penutup menit dok, ya. untuk Iya. para sobat sehat sekalian ini, apakah ada pesan yang ingin dokter sampaikan pada semua sobat sehat yang hadir di Nah, live IG kita ini dok, terkait topik ini? baik. Ya, jadi hari ini sesinya seminggu ini kita pekan ASI ya. Pekan ASI dengan temanya itu ASI itu save the environment ya, mungkin karena ASI itu ya memang ASI itu sangat yang terbaik ya. Kemudian dengan pemberian ASI ya kita tidak ini ya, tidak dianggap tidak ini ya, tidak menambah beban lingkungan ya. Kalau susu formula mungkin ada beban-beban lingkungan ya, mulai dari produksi, kaleng dan segala macam ya. Mungkin itu temanya. Nah, jadi hari ini tema kita adalah sukses menyusui. Saya ingin menyemangati. Jadi hari ini berbagi supaya ibu-ibu tahu prinsipnya dan juga tidak merasa galau karena sudah yakin, sudah pede. Biasanya galau itu kalau tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu apa saja kemudahannya, kemudahan menyusui sambil bekerja. Hari gini kan ibu-ibu semua pada kerja ya, jarang ibu yang tidak kerja ya. Jadi jangan galau, tetap semangat ya. Kemudian sudah tahu juga hari ini memang tantangannya apa? Tidak ada yang tanpa tantangan ya. Memberikan ASI saat kembali bekerja itu juga memang ada tantangannya ya. Mulai dari mempertahankan supaya kita tetap bisa memerah ASI rutin saat waktu bekerja, dengan tenang juga memerahnya ya, tidak diburu-buru oleh pekerjaan sehingga kelancaran pemerahan ASI itu bisa terjaga, produksi ASI-nya juga bisa tetap terjaga. Kemudian bayi di rumah juga mendapatkan ASI yang cukup. Semua sudah tahu ya, baik dari kemudahan maupun kesulitannya ya, tantangan maupun segala kemudahannya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya segala tips yang bisa saya sharingkan pada hari ini, walaupun ibu-ibu bekerja tetap bersemangat untuk memberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, tentunya dengan memperhatikan pertumbuhannya ya Bu ya, karena nomor 1 ASI itu adalah untuk pertumbuhan bayi yang optimal. Saya rasa itu sih. Semangat ya. Terima kasih. Walaupun bekerja tetap bisa memberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan ya. Ya, terima kasih dokter atas tips-tipsnya dan pesan-pesannya. Nah, untuk para sobat sehat yang ingin berkonsultasi dengan dokter Clara, sebenarnya untuk bisa langsung ke RSCM Kencana, karena RSCM Kencana merupakan zona hijau saat ini dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, atau bisa juga melalui telekonsultasi. Nanti melalui video call dapat berkonsultasi sendiri dengan dokter Clara. Nah, untuk jadwal praktek dokter Clara Yuliarti, spesialis anak konsultan sendiri, itu di hari Senin ya dok, sesuai dengan perjanjian? Iya. Hari Senin. Baik dokter. Nah, jadi untuk perjanjiannya atau informasi yang lebih lanjut mengenai layanan RSCM Kencana, itu dapat menanyakan di WA Center RSCM Kencana di nomor 082 112 577 929. Saya ulangi lagi ya, di nomor 082 112 577 929. Atau bisa juga di profil Instagram RSCM Kencana di @rscm.kencana. Sekali lagi terima kasih sekali dengan dokter Clara dan tentunya semua dokter Uca. Terima kasih dok. Dan tentunya juga semua sobat sehat yang sudah bergabung di live Instagram RSCM Kencana pada hari ini. Besok masih ada talk show satu lagi dengan topik yang tidak kalah menarik dengan dokter Cut mengenai ASI donor. Jadi tetap stay tune di RSCM Kencana. Dan untuk sobat sehat semuanya tetap di rumah saja, tetap lakukan physical dan social distancing, pakai masker saat keluar rumah. Dan jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa di talk show besok. RSCM menolong memberikan yang terbaik. RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Saya Uca Merendar selaku host yang bertugas hari ini undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.